Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita menginjak materi pada pagi hari ini, kita akan sedikit mereview materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada materi sebelumnya kita membahas tentang posisi titik terhadap titik X dan sumbu X dan juga sumbu Y, dan juga posisi titik terhadap titik asal maupun titik tertentu, di mana posisi titik terhadap titik Y itu posisi titik terhadap sumbu X dan Y kita bisa lihat itu terletak pada 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana pada kuadran 1 ini kita bisa lihat titik X dan Y-nya itu positif. Sedangkan di kuadran 2 sumbu X-nya negatif dan sumbu X-nya positif. Dan di kuadran 3 baik titik X dan titik Y-nya itu negatif. Sedangkan di kuadran 4 itu posisi titik X itu positif dan titik Y-nya itu negatif. Nah, pada titik asal itu kita acukan pada 0,0. Dan pada titik tertentu, yaitu posisi titik terhadap titik tertentu, yakni sama dengan cara mencari posisi titik terhadap titik acuan asal, yaitu 0,0. Akan tetapi titik acuannya itu pada titik-titik tertentu yang ada di setiap kuadran. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di mana posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y itu ada 3. Yaitu yang pertama yaitu garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua yaitu garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan Y. Dan selanjutnya yang ketiga yakni garis yang berpotongan terhadap antara sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Di mana garis sejajar itu adalah suatu garis yang memiliki panjang dan arah yang sama dengan garis lainnya. Dan garis yang sejajar itu ada 3. Untuk yang pertama yakni garis yang sejajar terhadap
sumbu Y atau dengan sumbu Y, garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kita bisa lihat contoh gambar. Pada garis M1, M2, M3, dan M4 ini garisnya sejajar dengan sumbu X. Ini. Jadi garis M1, M2, M3, dan M4 ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, untuk yang kedua yakni garis yang sejajar dengan sumbu X. Kita buat contohnya. Nah, di sini kita bisa lihat garis L1, L2, dan L3 dan L4 ini sejajar dengan sumbu X. Nah, untuk yang ketiga yaitu garis yang sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, kita bisa lihat di garis yang sejajar terhadap dengan sumbu Y dan juga dengan sumbu X, di mana garis yang sejajar dengan sumbu Y itu pasti tegak lurus dengan X, sedangkan yang garis yang sejajar dengan sumbu X itu pasti tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, di sini untuk yang nomor 3 yaitu garis yang sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Seperti contoh, kita buat koordinat Y. Garis N1 dan N2 ini sejajar, akan tetapi tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Contoh, kita langsung contoh soal. Diketahui titik A yaitu 3,2, B 3, -4 dan C -6,2. Nah, jika kita buat garis yang melalui titik A dan B dan juga C dan A dan C atau B dan C, kita bisa lihat bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan juga Y. Kita jawab. Pertama kita buat koordinat. Kita buat titik-titiknya terlebih dahulu.
sini 0. Kita coba buat titiknya terlebih dahulu. Kita cari titik-titiknya, yaitu A 3,2. 3,2 sini titik A 3,2. Itu selanjutnya yaitu titik B 3,-4. 3,-4 di sini. B 3,-4. Dan titik C yaitu -6 -6,2 di sini. Titik C yaitu -6,2. Nah, dari titik-titik tersebut kita tarik garis, kita hubungkan dengan garis titik. Kita hubungkan dengan garis. Nah, dari sini kita bisa lihat garis yang melalui titik A dan B. Bagaimana kedudukan garis A yang melalui titik A dan B ini terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Kita coba kedudukan garis. Untuk yang garis melalui titik A dan B kita namakan L1. Kedudukan garis L1 terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Kita bisa lihat yaitu garis L1 ini tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar terhadap sumbu Y. Sejajar sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar sumbu Y. Nah, untuk yang kedua yaitu garis A yang melalui titik A dan juga C, kita namakan L2. Kedudukan garis L2 terhadap sumbu X dan sumbu Y yaitu sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Nah, kita bisa lihat yang kedudukan garis L3 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita bisa lihat
di sini garis tersebut tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y dan juga tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Jadi, kedudukan garisnya tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun Y. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya berpesan tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.